Hashtag FIFA RRQ jika RRQ yang bakal mengambil kemenangan di game yang pertama ini. Ya, langsung saja berikan dukungan sebanyak-banyaknya dan langsung saja kita masuk ke dalam line of down untuk game yang pertama. Our international partner for this season is Olymtrade, who supports the gaming community and unites those who strive for more. Start your journey of financial wisdom, master the skills, and conquer the dynamic markets. Olymtrade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap. But we are back to line of down where Bane are getting the Reset. salah. Indo. Orange buff. Indo. Ya, lagi ngambil orange buffnya. Dan memang dari Gyogonya juga sambil pakai Ring of Order tuh ya, kayak pelan-pelan untuk ngasih damage. Tapi inilah dia. Enaknya Lunox dengan poking ability ya. Yap. Dan Palanir pun dengan adanya Ruby ini bisa menghambat pergerakan dari teman-teman RR Kimika. Cuman kalau penasaran sih, apakah Lunoxnya pakai Festival of Blood nih? Karena memang dia bisa ngisap darah lebih banyak dengan adanya Darkening ataupun memang Light Pulse-nya. Ya, itu bakal lumayan berasa banget ya dari segi skill-skills yang dimiliki oleh seorang Lunox nantinya. Apalagi sekarang dengan adanya Palanir, ada efek stopper yang bisa mempermudah. Dan kita bakal melihat untuk last game performance dari seorang Lele Pingkan. Dengan Yuzong, dia bisa dapetin damage mungkin nggak terlalu banyak, tapi fight participation sampai ke arah 75% karena emang dia ditugaskan untuk bisa ngehalau atau menangkap hero-hero yang ada di area backline. Jadi ya memang kebanyakan join team fight ya. Betul. Mungkin kurang lebih itu setelah level 4, karena biasanya level 4 itu user glue bakal join untuk ada di lini turtle. Ya kan? Dan ini dia dari last game performance-nya seorang Shine, mid laner dari MBR Delvin. Bisa kita lihat juga team fight participation-nya cukup besar ya, 71%, bahkan KDA-nya juga bagus banget, 5-0-10. Kalau Kolis dibalik tuh. 0 kill, 10 dead, 5 assist. Sama lagi. Nice try ya kita kok. Oke, tapi kalau nggak ngeliat dari Livy atau Chen ya tadi lebih tepatnya kali ini dia bakal menggunakan ke arah Lunox. Dia harus bermain dengan lebih agresif lagi, berbeda dengan seorang Eve yang lebih ke arah positioning aja. Tapi untuk turtle yang sudah mulai muncul di 2 menit yang pertama sudah mulai ramai nih di sekitar area turtle, udah mulai berkumpul satu persatu pemain dari RK maupun dari MBR-nya juga. Palanir sudah bersiap seharusnya dengan adanya satu MLV tapi tertarik Divine Judgment berhasil menangkap satu pemain, bahkan ada first blood yang berhasil diamankan dan eliminasi karena Palanir juga first blood by Halo App untuk RRQ Mika. Wow, 2 poin kill yang amat sangat penting di menit kedua ini, terutama dia juga berhasil untuk pancing Brilliance of Order Lunox dan mereka dapetin Turtle Slain by Halo 8-nya. Ini benar-benar enak banget sebenarnya bagi RRQ, tapi Gyogoy ini dalam bencana karena Darkening yang kasus sudah mulai dilepas sehingga Gyogoy langsung tumbang begitu saja. Tapi mereka dapetin orange buff ya di tangan dari seorang Oh Zway. iya. Ya kan? Jadi pertukaran romer sama orange buff lumayan cukup untung ya? karena menghambat level yang dan gold yang bisa didapetin sama Seth. Nah, itu dia yang bakal menjadi poin pentingnya. Jadi bukan cuman karena Sway-nya dapat double buff, tapi karena save-nya ya sekarang justru nggak bisa berbuat terlalu banyak, nggak bisa bergerak dengan lebih bebas lagi dari segi memberikan damage, terutama leveling ya untuk orange buff-nya. Palanir ditugaskan untuk memberikan bala bantuan karena sekarang save sepertinya akan coba diinvasi lagi. Kalau misalnya nih orange purple buff jadi ambil lagi, ini bakal jadi kerugian besar. Tapi untuk Thornos dan Phantom Execution-nya udah mulai keluar dan leakage dibuka, tapi harus ada ditumbangkan juga untuk saat ini. Livy masih bisa menukar satu pemain dan save masih bisa secure untuk purple buff-nya. Oh my god, ternyata masih sempet ya Nevin ya untuk ngambil, karena kan tadi benar-benar diras habis-habisan, tapi untungnya memang masih bisa didapetin sehingga kayak nggak ketinggalan banget dari segi gold maupun level. Tapi inilah dia enaknya Lunox ya, lihat dia benar-benar bisa ngezoning out lawannya karena walaupun dia di poking dia punya light pulse, dapetin darahnya kembali. Apalagi memang di sini dia pakai emblemnya juga lethal ignition yang dimana nanti jelas tuh dengan Darkening Chaos Assault-nya bakal pedes banget. Sakit banget Darkening itu ya, apalagi nggak perlu cooldown lagi ketika ultimate-nya dikeluarkan, tapi sekarang tarikan menuju ke arah Sway langsung di bala bantuan ada dari seorang Shine. Defender Ice Strike connect ke arah beberapa pemain, tapi sayangnya belum bisa ngedapetin sebuah eliminasi meskipun Wings by Wings juga udah di-trigger oleh seorang Livy. Oke. So far, trading yang sempat didapetin point kill dari Ember Delvin seenggaknya lebih baik ya. Karena tadinya kan udah benar-benar kosong ya kan, ditambah lagi dapetin turtle-nya. Dan sebentar lagi juga kita bakal melihat nih, apakah bakal ada setup yang dilakukan oleh kedua tim. Mengingat turtle bakal segera muncul dari Turtle Camp presented by Olymtrade. Wah, Lele udah mulai ganggu lagi ya ke arah seorang save. Tapi Zway tadi sempat 2 kali tumbang, jadi sekarang levelingnya hanya berbeda 1 level aja, mulai dikejar. Karena seorang Lele Pingkan dan Zway dapetin ke arah turtle, tapi Lele Pingkan masih belum tumbang, bahkan dia yang ngebuka grab-grab ke arah seorang Seth terlebih dahulu, mau numpang ya, muter baliknya dibawakan oleh seorang Seth.
Tapi tebel banget itu Lele Pingkan ya, lihat. Kongrosnya apa segala membuat Lele Pingkan masih bisa survive sih. Malah dia nge-buying time buat teman-temannya yang lagi di atas tuh. Lihat tuh. Ada 4 hero yang udah mulai standby banget. Bahkan Lancelotnya dari yang mau coba untuk ngejarin Lele Pingkan sekarang jadi mode ciwi-ciwi kalau lagi pada ngambek cuek. Waduh. Cuek. Karena percuma diladenin, ujung-ujungnya sama juga sebenarnya. Tapi untuk sekarang karena udah ada Violet juga yang nempelin terus-menerus, pengen damage udah masuk, tinggal dieksekusi oleh seorang Save. Tapi pertukarannya juga terjadi sebenarnya di area top lane ya. Dari tadi 4 pemain dari Alchemica juga sudah standby untuk area top lane untuk ngasih pressure ke arah Patrix. Dan memang sebenarnya dengan adanya Lancelot ya, biasanya sih mereka bakal mencoba untuk kontes turtle nanti di turtle ketiga sih. Walaupun tadi turtle pertama mau sempat coba untuk dikontes, tapi karena kalah ya, harus kehilangan 2 point kill. Dan satu dari temennya juga dia nggak dapetin turtle-nya gitu kan dari Lancelot-nya. Itu yang membuat mereka mungkin saat ini sedikit aja tertinggal, cuma beda 300 gold doang sama teman-teman dari Alchemica. But so far temponya bakal mulai lebih kencang lagi ketika Lunoxnya nanti beberapa item udah jadi. Iya. Karena nanti dia bisa ngelahap siapapun yang ada lini depan, terutama ada Ruby, bakal ditangkap gitu loh. Makanya sekarang juga mereka geraknya secara berbarengan ya antara Shen dan juga Paladin kali ini menjadi sebuah combo. Namun Sam udah mulai tertahan dengan Deadly Cash dan satu damage terakhir dari seorang Livy bisa dihindarkan, tidak berbeda dengan adanya di area bottom lane. Di area Ash juga masih bisa menghindarkan damage yang masuk. Apalagi dengan adanya seorang Gyogoi tadi yang sempat ngebuka Divine Judgment ya, jadi ada sedikit distraksi yang masuk ke arah MBR Delphin. Wow, itu tadi memang sayang sekali damage-nya belum terlalu maksimal. Kalau enggak, itu Ashe bakal ada dalam bahaya sih. Kayaknya memang Ashe udah menjadi target operasi dari teman-teman MBR Delphin. Terlihat pergerakan mereka tadi beberapa kali ke arah Ashe. Dan Zhuang, kali ini dia menggunakan juga Quantum Charge. Jadi otomatis dia bakal bisa terus-terusan dapetin darah ketika dia melakukan basic attack. Dan Turtle Camp, presented by Olim Trade, sudah mulai muncul turtle yang ketiga. Atau turtle terakhir sebelum nanti berubah jadi Lord. Sepertinya memang belum adanya kontes lagi dari teman-teman MBR Delphin, walaupun Violet mencoba untuk melakukan distraksi, tapi Turtle tetap didapatin sama teman-teman RRQ Mika. Turtle Lane by Halo ya. Karena damage dari Livy lumayan mengerikan juga ya ternyata ketika masuk ke dalam tubuh dari seorang Violet yang mungkin belum ada defensif dari segi magic powernya. Cuma masalahnya Alchemica dengan begitu banyaknya keunggulan yang mereka secure, justru mereka kehilangan 2 outer turret. Menandakan memang dari MBR Delphin mereka cukup baik dari pengamanan ke arah objektif turret. Tinggal bagaimana mereka maksimalin dari segi fight-nya, karena sekarang Valanir posisinya sudah mulai ter-reveal dengan adanya sebuah konsil yang tadi sempat terbuka, dan Shen juga belum bisa memberikan damage ke arah siapapun. Kalau ngelihat sejauh ini berjalan, Alchemica mereka juga harus coba untuk melakukan rotasi, entah itu ke area top lane ataupun bottom lane, untuk setidaknya dapetin outer turret dulu deh di 3 sisi yang berbeda. Yap, karena itu penting banget sih untuk dapetin semuanya. Tapi untuk hancurin outer turret mid lane, ini PR. Karena mereka masing-masing punya hero yang baik. Seperti contohnya siapa? Farsha untuk defensif. Sedangkan kalau dari teman-teman MBR Delphin, mereka juga punya Beatrix. Seperti sekarang langsung di Divine Judgment, bahkan dimakan sama hiunya. Save tidak bisa bertahan walaupun Paladin dari depan sana, malah dia terhenti begitu saja. Double kill didapatkan sama seorang Ashe. Double kill by Olim Tree. Wow, satu double kill yang luar biasa. Harusnya bisa jadi keuntungan, tapi masalahnya Wave minion di bagian bottom lane lagi-lagi sudah berhasil memasuki sampai inner turret dari Alchemica. Emang power Uranus di area XP masih terlalu sulit ya untuk bisa dihindarkan. Gyogoi udah mulai mengejar ke arah seorang Shine. Kali ini Brilliance Ordernya sudah mulai dibuka juga, membuat Shine masih bisa selamat, tapi tidak untuk satu outer turret di area mid lane yang akhirnya bisa di take down. Ditukar lagi kah dengan satu inner turret di area top lane, karena ini dia Fancy Nancy. Ya meskipun gak terlalu sering terlihat di area teamfight, tapi kalau kita ngomongin ke arah damage turret, mungkin dia yang bakal menjadi ratunya ya buat MBR Delphin, karena selalu bisa cari kesempatan. Dan begitu juga untuk seorang Violet yang kali ini bahkan dengan clearing cepat, dia bisa langsung menahan Wave Minion yang mencoba masuk ke area bottom lane. Tapi di dia ya, Lord Camp presented by All In Trade juga sudah mulai muncul di Land of Down. Terlihat dari teman-teman MBR Delphin menggunakan konsilnya mencoba untuk mencari bangsa siapapun yang ada di depan sana, tapi ternyata itu hanya kosong belaka. Wah, tidak ada siapa-siapa ternyata. Kosong di area semak-semak, dan para pemain dari Alchemica udah bergeser ke area Lord untuk saat ini ditarik perlahan pasti, tapi itu hanya sebuah pancingan dari seorang Gyogoi. Efek surprise masuk di Divine Judgment, hilang sudah menuju ke arah seorang Valanir. Tanpa adanya Valanir tidak ada stopper. Dan teman-teman dari Alchemica juga langsung mencoba untuk fokus ke area Lordnya. Save, dia harus bisa menjaga jarak karena ingat gak ada yang jadi samsak
untuk bisa dipukulin. Lele Pink kan mencoba untuk memberikan space di sana menggunakan split juga. Violet pun langsung mencoba untuk mengganggu pergerakan Zwei yang lagi mukulin di area Lordnya. Tapi Shine, mana udah sekarat banget. Zwei masih bisa dapetin dari seorang Lordnya. Dan kali ini mereka pun bergerak untuk mundur semua ke belakang karena Violet langsung dipukulin rame-rame, but still survive. Still survive, udah ada turret apart memory juga yang tadi sempat dibuka ya sama seorang Ace, tapi damage-nya masih belum tercukup karena terbagi ke arah beberapa pemain yang ada juga. Inner turret dari Alchemica sudah hilang, sedangkan MBR Delvin masih begitu strong dengan outer turret mereka di area top dan juga bagian bottom lane. Cuman, ini biasanya nih, Lord yang pertama, ini bisa mengubah nasib untuk kedua tim juga. Entah itu bisa jadi keuntungan yang bertubi-tubi buat Alchemica atau justru dari MBR Delvin yang nanti bisa memaksakan adanya sebuah team fight, apalagi Lele Pink kan udah mulai kebuka posisinya. Ada seorang Livy dan juga Zwei. Lordnya bisa di take down dengan sangat mudah, hanya ditukarkan dengan satu outer turret aja di area bottom lane. Oke. Tapi lihat ya Lele Pink dia sendirian mencoba untuk langsung dipukul begitu saja. Deadly Cut juga keluar. Tadi connect karena 3 hero, bahkan Feather Airstrike-nya mencoba untuk menghajar ke arah Violet yang langsung tumbang begitu saja. Nancy flick out ke arah belakang dan masih bisa selamat kali ini. Dan lihat, Lele Pink kan dia udah sekarat, Livy juga udah sekarat, tapi damage output mereka itu berhasil untuk menumbangkan satu robot oleng dari teman-teman MBR Delvin, Violet. Karena memang Uranus segitu ngeselinnya, padahal itemnya juga udah lumayan oke. Udah ada Oracle untuk regenerasinya dia, ditambah lagi Dominance Ice plus Dreadnought Armor. Biar apa? Biar bisa nahan burst damage fisikal, entah dari Craft Cannon ataupun dari Thorn Apart Memorinya Brody. Udah jadi satu item yang emang kuat banget sih untuk seorang Violet sendiri. Tapi kalau misalnya dihajar sama 4 pemain sekaligus ya bakal tumbang juga pada akhirnya. Apalagi kalau kita ngelihat dengan adanya Latin Tracha di tangan dari seorang Livy, damage-nya juga bakal lebih terasa lagi. Ada splash damage yang menjadi satu tambahan juga. Cuma dengan tadi kelihatan juga adalah Nancy positioning yang begitu baik. Dia bisa kasih damage tambahan supaya Livy-nya tutup dulu nih Feather Airstrike-nya, dan juga dari seorang Save yang sudah jauh banget mainnya nge-clear ke arah wave ini di area bottom lane, makan sedikit upaya split push supaya Alchemica nih punya banyak kerjaan sebelum nantinya mereka maksain lebih dalam lagi ke arah MBR Delvin. Oh, tadinya gak ada kerjaan gitu ya, makanya dikasih kerjaan. Gak gitu, maksudnya kan tadinya cuma dikit nih. Pengangguran kirain. Gak gitu. Devin. Kolius loh, aku gak bilang pengangguran loh. Enggak lah, tapi ya memang benar. Maksudnya MBR Delvin biar kasihkan RRQ-nya ini kan biar sibuk. Jadi sibuk. ke distraksi. Bener. Gitu kan. Jadi ntar mereka bisa lebih luasa lagi untuk dapetin objektifnya. Tenang Nevin, Itu dibelain. dia. Dibelain. Tapi ini dia buset yang lagi ngumpet di rumput, tiba-tiba surprise ibu ayah langsung diajar begitu saja. Langsung ditetesin juga dengan ada Defender Airstrike, tapi masih bisa untuk mundur sedikit ke belakang walaupun menelan satu korban, yaitu Bersinar. Hah? Shine? Korban? Aku bingung, ini nggak ada yang namanya Bersinar. Arti Indonesianya Bersinar. Iya nggak salah, ya oke. Biar penonton belajar bahasa Inggris gitu. Enggak, ini mah bikin kita mikir kalau gini ceritanya ya. Shine, ngantuk. di take down. Udah ada Lord Camp juga by Olim Trade yang sudah mulai muncul di dalam Land of Dawn. Alchemica udah membuat sedikit setup kali ini. Kalau misalnya ngelihat sebenarnya gameplaynya ini agak pasif ya dari kedua tim. Mereka tarik satu, abis itu mundur lagi. Cuma kalau perebutan Lord yang udah ke enhance, mungkin bakal beda ceritanya karena ini akan menjadi satu harga yang mahal. Betul. Karena memang dari Alchemicanya terlihat mau memancing keributan. Ya kan, bedanya tidak pakai isu, langsung mencoba untuk dihajar, mencoba untuk memancing Violet untuk maju ke depan, walaupun Consecration sudah mulai dipanjat, ada Deadly Cut juga di mana Violet juga langsung tumbang. Palanir langsung sekarat, ada Feather Airstrike juga mencoba untuk menghentikan saya, tapi masih ada Brilliance of Order yang tepat waktu di mana ditusuk S-nya, tepat di jantungnya, tapi masih ada Immortal dan malah membuat save tumbang, serta Lord Slain by Halu App didapatkan oleh RRQ Mika. Wow, Lord tumbang, dua pemain juga tumbang kali dari MBR Delvin. Untungnya Shine masih bisa selamat dengan satu Brilliance Order yang tersisa. Jadi setidaknya sekarang defensifnya mereka harusnya masih cukup strong ya, dengan 2 damage dealer, ada physical damage dan juga magic damage. Lord masuk dari area mid lane, clearing wave cepat harus dilakukan di area bottom lane, tapi ini bakal dipaksakan terlebih dahulu oleh seorang Zwei dan juga Gyogoi. Tapi clearing wave dari Fansinasi sakit banget karena wave ini yang ada, dan Likas langsung dibuka dan Feather Airstrike kali ini menuju ke arah beberapa pemain dari MBR Delvin, membiarkan Lord bisa masuk lebih dalam lagi. Waduh. Sudah dapat satu base, Alchemicanya pun terlihat lumayan cukup disiplin ya. Langsung segera mundur untuk mencari objektif lainnya. Karena kalau mereka overextend, mengingat di sana ada dari Palanir yang bisa menggunakan ammo pendant ke lebih dari satu hero.
Betul. Iya, daripada dibalikin, mereka mendingan jaga jarak karena Lele Pingkan yang mencoba untuk mancing emosi itu. Di Mancing depan emosi. berdiri kan, apa lu lihat-lihat? Dan ini dia, Deadly Catch juga sudah mulai dikeluarkan, mulai terasa terlompat karena langsung ditarik dengan Divine Judgment. Begitu saja Palanir tidak bisa berkutik, bahkan bergerak satu jari pun. Dan ini dia Violetnya langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Masih ada Feather Airstrike juga dilepaskan untuk bisa nge-zoning out teman-teman dari MBR Devon, tapi tidak ada minion. Cuma sisa satu gerobak bakso terakhir dan langsung ditumbangkan. Yogoi bermain dengan sangat galak kali ini, satu flicker bahkan sampai di-trigger hanya untuk mendapatkan satu pemain, dan itu berhasil karena nggak cuma satu pemain yang mereka tumbangkan, tapi satu base turret juga ngebuka super minion ada di area bottom lane. Dan Fancy Nancy yang sekarang mungkin bisa menjadi tulang punggung keluarganya, dia harus bisa nge-clear ke arah wave minionnya dengan cepat, apalagi di level yang ke-14 udah punya banyak banget resource skills, udah punya banyak banget itemization juga seharusnya. Tapi dari Alchemica juga demikian, mereka punya keunggulan dari segi gold, bahkan Feather Airstrike langsung dibuka begitu saja untuk bisa menguras tenaga dari MBR Delfin. Pelan-pelan lagi nih ya. Karena memang defensive high ground Fancy Nancy punya dengan adanya apa Banett's Rage. Yap. Tapi masalahnya ada juga damage burst dari Shine nantinya dengan Darkness dan Chaos Assault. Maka winning condition dari RRQ itu sebenarnya Shine dan juga Fancy Nancy. Kalau mereka berdua ter-take down, maka itu bakal jadi angin segar dan bahkan gamenya bisa end. Sebaliknya, kalau seandainya MBR Delfin ini bisa menumbangkan Livy serta Zway, itu yang bakal menjadi kunci. Karena as again dia single target kecuali memang marknya banyak di beberapa hero dan dia pakai Tornado Memory. Gitu. Jadi ada perbedaan winning condition juga ya antara kedua tim. Tapi memang yang paling mengerikan dari Alchemica adalah inisiasi dari Gyogoy-nya sih. Karena sekali tarikan aja itu bisa langsung mengacak-acak MBR Delfin. Apalagi kalau misalnya tadi targetnya ada dua, Shine dan juga Fancy Nancy yang harus ditangkap oleh seorang Gyogoy. Berkali-kali kalau kita ngomongin di area frontline, Palanir udah tumbang sampai ke arah 5 kali. Tapi Fancy Nancy nol death. Dia belum bisa ditumbangkan sama sekali, nggak ada yang bisa nyentuh ke arah Fancy Nancy. Selama ini berarti positioning Fancy Nancy masih oke banget, walaupun dia juga berarti 0 KDA. Karena memang timnya baru 4 KDA kan, maksudnya baru dapetin 4 point kill dan semuanya tuh tanpa adanya peran dari Fancy Nancy. Tapi ini kita lihat ya, Lordnya sudah mulai dicolek-colek sama teman-teman dari Alchemica. Violet pun sudah mulai mencoba untuk memberikan presence-nya dan ini dia langsung dimakan. Deadly Catch, Divine Judgment juga, tapi banyak resource yang keluar, tanda dari teman-teman MBR Delfin seperti yang gak mau ngasih Lordnya dengan cukup bebas. Fancy mencoba untuk menjaga jarak tapi seperti tetesannya sakit banget, apalagi dia ditunggangi oleh seorang Gyogoy yang membuat dia pun langsung tumbang tanpa adanya Violet, tanpa adanya Fancy Nancy. Apakah Seth masih mencoba untuk melakukan kontes karena Gyogoy baru aja melewati Seth yang lagi ngumpet sendirian di area rumput. Shine-nya mencoba untuk melakukan misdirection, tapi sepertinya Seth kali ini harus ketahuan, masih menggunakan Phantom Execution dan kali ini dihajar juga dengan adanya Deadly Catch. Stone Rose sudah keluar, tandanya Seth harus hilang dari lane of down. Terlalu cepat untuk masuk ke area Lord, kali ini Lordnya bisa di-secure oleh Alchemica. Lord Slade by Halo F dan sekarang Shine tersisa bisa tumbangin ke arah Livy, tapi dia juga harus tumbang posisinya dengan ada yang 4 pemain dia tersisa dari Alchemica. Tapi kalau ngelihat fight tadi, jujur, positioning Lele Pingkan itu bagus banget. Ngejar ke arah Fancy Nancy sampai Fancy Nancy-nya tumbang, dan sekarang emang masih ada Fancy Nancy. Udah kembali ke dalam lane of down, tapi tanpa adanya seorang Shine mungkin ini bakal menjadi hal yang cukup sulit buat MBR Delfin. 4 pemain dari Alchemica ngebawa super minion mereka dan juga Lele Pingkan di area frontline ya Kolias. Yap, karena udah mulai masuk lagi, Deadly Catch juga dilepasin, bahkan Palanir ya diombang-ambing, dilempar ke depan yang membuat Palanir tidak bisa bertahan. Violet mencoba untuk narik ke arah Lordnya dan lihat double kill masih didapatkan oleh seorang Ashe karena Fancy Nancy-nya tumbang, base yang terbuka lebar hingga akhirnya Alchemica memenangkan game yang pertama. Wow, 1-0 berhasil disecure oleh Alchemica dengan perlawanan dari MBR Delfin. Tapi sayangnya gak terlalu lama perlawanan yang bisa diberikan dengan adanya harmonisasi skills dari Alchemica dan posisi